benda di sini pembangkit tahun 0, di sini 100%. Ya, ini tahun 0 ya, maksudnya waktu awal setelah dibangun, nilainya sini 100% lah, maksudnya performance-nya. Nah, anggaplah sama lah dengan lagi membeli motor ya, Honda Beat. Nah, ini motor Beat-nya. Nah, Beat. Nah, ini tukang bentor ya, bentor ya, Gojek. Kalau motor itu dianggap, nah kalau mahasiswa kan tidak ada, bisa juga ada depresiasinya ya. Tapi anggaplah yang dipakai bisnis betul tiap hari. Coba lihat motornya Gojek, hancur-hancuran itu 2-3 tahun sudah hancur. Tapi tadi eh, kalau dia betul-betul menggunakan prinsip depresiasi, ada apa ekonomi, itu motor nilai teknisnya itu lima tahun ya, 5 tahun itu motor, mobil, benda bergerak, yang penting dipakai tiap hari ya. Nah, makanya tahun ke 0, tahun ke 1, tahun kedua, 3, 4, 5. 5 berarti kalau dikasih lurus 100% begini ya. Ini kan 100, angkanya 100 ini. Iya. Nah, kalau anggaplah ini 0, ya ini 0, maka itu motor harusnya sudah begini dia, habis dia istilahnya. Nggak bisa diapa-apakan lagi motornya. Nilai ekonomisnya habis ya. Nilai ekonomisnya habis. Bukan. Kalau ya ekonomisnya habis, tapi teknisnya sebenarnya motorku masih bisa dipakai ya. Tapi secara ada kucing. Nah, kalau kalau ini dalam 5 tahun kan, ini tahun 1, 2, 3 ya, 4, 5. Nah, kalau secara ini, kalau ya coba dilihat, habis ya tenis pun, secara teknisnya dianggap habis, ekonomi pun habis. Ah, Kami coba lihat Gojek kan tiap hari dapat berapa kan? Dapat 1 juta mungkin, atau apa tiap bulan 1 juta apa semua. Nah, kalau menggunakan prinsip ekonomi, harusnya ini tahun kelima. Ini kalau dia sudah tidak menghasilkan lagi, harusnya tahun kelima ini nilai nilai tapi harus kembali jadi 100% sini. Dianggap 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 ya tahun 0 ini lagi. Kalau mau betul-betul usaha lagi, yang maksudnya lanjut lagi kan. Begini nanti lagi kembali lagi begini. Ya, bagaimana caranya dia kembali? Maksudnya ini, makanya itu dalam harus hitung-hitungan. Contohnya ini dia beli harga 20 juta. Ya, berarti 20 juta ini tahun ini harus di sini juga harus tersedia uangnya 20 juta untuk membeli barang baru sama dengan ini. Tapi kan ini maksudnya belum ada inflasi, belum ada ini apa semua. Harus tahu ada inflasi, ada mungkin bukan lagi 20 juta sini, 30 juta mungkin. 30 juta mungkin sini ya. Nah, gimana caranya dia dapat 20-30 juta? Ya makanya itu kalau bisnis ya, selain dia bayar cicilannya, kan kalau bisnis ini kan ada dia bayar apa lain namanya? Kredit, ya, cicilan atau apa sah, di kredit, atau cicilan lah, ansuran, ya, ansurannya, apa yang tulisannya ansuran? Susah sekali kalau pakai ini ya. Atau cicilan lah. Setelah ansuran cicilan di sini kan sudah masuk, di sini sudah masuk biaya pokok pengembalian ya. Istilahnya pinjaman ditambah bunga di sini. Biaya pinjaman ditambah bunga. Kan gitu. Maksudnya beli motor tapi harus dicicil 1 juta sebulan. Sebenarnya itu sudah masuk bulanan. Coba lihat hitungannya. 1 juta itu dari mana? Dari pengembalian pinjaman dengan bunganya kan. Kan sebenarnya kredit itu kan meminjam uang ke Adira. Ya, ya kan kalau apa namanya sekarang pinjaman ke Adira atau apakah ada yang ini motornya dicicil. Kan ada begitu pinjaman tanda tangan berhubungan langsung, transfer tiap bulan. Apa yang transfer itu sebenarnya pengembalian pinjaman ya, pinjamannya itu mungkin hanya 10 juta ya.
atau pinjamannya itu hanya 20 juta lah pinjamannya, dia pinjam 20 juta kan, kalau cash kan 20 juta. Nah, kalau dihitung-hitung dalam 5 tahun ini bukan 20 juta, tapi bisa saja 40 juta hasilnya. Atau kenapa 40 juta ya? 20 juta itu adalah ya dari bunga tadi, ya kan? 20 juta, berarti dalam 5 tahun dia membayar bunga 20 juta. Pinjamannya berarti 20 juta itu adalah dia harus kembalikan di pinjaman ini. Ini sebenarnya dipinjam di bank, tapi karena melalui Adira ya pastilah ada Adiranya yang anggaplah Adira ya. Kalau dulu Adira namanya Sendata sekarang. Nah, itu selain dari Adira juga kembalikan bunganya, bayar bunga juga ada keuntungan didapat. Nah, itulah ya. Selain juga keuntungan untuk dialirnya. Nah, tapi ya ini tadi. Nah, kalau dia harus 1 juta sebulan, belum lagi ini biaya pengembalian ini ya, kreditnya belum lagi biaya operasional, maksudnya dia pakai untuk makan, untuk apa operasionalnya mungkin. Dianggap satu bulan itu berapakah? 5 juta targetnya Gojeknya dapat. Untuk biaya makannya biaya ini. Nah, coba lihat kalau hanya pendapatannya ini 1 juta, 6 juta, berarti dalam 5 tahun ini motornya habis kan? Dianggap sama dengan besi tua. Nilai teknisnya habis. Walaupun ekonomis mungkin bisa ya. Maksudnya nilai kebaruannya tidak ada. Ekonomis mungkin. Tapi ya tadi motornya sudah butut-butut, sudah apa. Tapi kan kemungkinan masih bisa menghasilkan yang lain. Tapi secara teknis dianggap habis. Dianggap sama dengan besi tua. Ya, dianggap sama dengan besi tua itu motor. Ya sudah. Pokoknya kan tiap hari dipakai. Ini apa semua. Nah, kalau secara bisnis harusnya ini 5 tahun ini karena dianggap sudah besi tua ini, maka harus ada penggantinya kalau mau berlangsung terus bisnisnya. Maksudnya Gojeknya mau berlangsung terus usaha Gojeknya apa atau mau dia pasang itu motor dengan ini. Nah, supaya ini ada baru makanya itu ya ada juga namanya ini eh, dia harus simpankan uang ya. Setiap bulan juga dia harus simpankan modal, dia tabungkan maksudnya itu tidak boleh diambil-ambil selama 5 tahun. Maksudnya tapi tiap bulan juga dia harus store sesuai dengan harga motor ini. Makanya itu berapa dia harus simpan ya sesuai dengan ini lah harga kayak 20 juta ini kan. Makanya dia simpan ya 20 juta. Bagaimana cara ini maksudnya dia harus ada uang modal tahun ke-5 akhir tahun ke-5 atau tahun ke-0 periode kedua. Awal istilahnya sampai 5 tahun ya berarti habis 5 tahun. Awal tahun ke-6 ya. Itu ada modal 20 juta. Bagaimana caranya ya? Ya ini tadi pendapatannya harus dia naikkan lagi. Ya berapa dia harus setiap bulan ya? Tinggal dibagi saja ini 20 juta ini bagi. Kalau memang 5 tahun ya dibagi berapa? 60 bulan ya. Karena 5 tahun 20 juta bagi 60 bulan. 20 juta bagi 60 kan sekitar 3 jutaan ya. Berapa ini? 300.000 nih. Berapa? Dapatnya sekitar 300.000 ya sebulannya. Bukan 3 juta. Bukan. Iya betul 300.000. 300.000 sebulan ya. 3 kali 5, 15 betul. Sekitar 300 atau 400.000 lah sebulan. Maksudnya 20 juta yang dibagi 60 ya. 3 tiga 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 koma inilah 3,6 360.000 lah. Tapi kan ya 360.000 sebulan minimal ya. Kenapa minimal? Karena ya karena nggak tahu 5 tahun ke depan harga motor berapa. Kemungkinan kalau memang diperkirakan 30 juta, ya makanya itu 30 juta tadi dibagi 60. Ya itulah namanya depresiasi ya. Maksudnya mengembalikan kondisi secara teknis bukan ekonomis ya teknis. Teknisnya 100% ini tanpa memperbarui istilahnya memperbarui ini mesin. Tapi kalau ini mesin kan kalau sudah rusak-rusak, nah ini mau di maintenance apa lebih baik beli mesin baru ya. Dianggap ini mesin lama ini. Terserah nanti mau dia pakai menghasilkan kembali atau tidak. Nah ini dianggap kalau memang mesinnya masih baru, tidak masalah. Maksudnya karena dirawat terus dalam 5 tahun ini mungkin performanya bukan nol, tapi
bisa saja 50%. Ya, kalau 50% ya alhamdulillah. Berarti bisa selain dapat motor baru, juga ada motor motor lamanya masih bisa difungsikan. Ya, berarti ya ada keuntungan ya. Begitu. Nah, inilah yang inilah depresiasi namanya. Depresiasi itu tapi dianggap biaya semua, ya biaya. Makanya itu biaya selain biaya pengembalian dan bunga, juga ada biaya personal. Personal sih kan ada bahan bakar, ada apa semua, ada biaya makan, biaya ini semua, ya ditambah biaya depresiasi. Depresiasi tadi itu biaya untuk dianggap biaya, maksudnya ini ada uang uang cash, modal, istilahnya uang modal ya, disimpan. Nah, ini tidak bisa diganggu-ganggu. Targetnya 5 tahun ke depan dapat motor baru kembali. Ya, bukan motor ini yang diperbarui, tapi motor baru, mesin baru. Nah, kan berarti awal tahun ke-6 sudah 2 mesinnya, tapi yang satunya mesinnya mungkin hanya tinggal 50% atau bisa 70% kalau memang diperbarui lagi kembali. Nah, tapi yang penting targetnya dapat mesin baru. Nah, inilah depresiasi ya, depresiasi. Nah, inilah yang depresiasi ini yang bagian terakhir ini, depresiasi ini yang berapa uang yang harus ini selama untuk mendapatkan ini motor baru. Tapi biasanya kalau dalam 5 tahun ini bukan nggak diperkirakan mungkin 30, tapi dipakai ini langsung yang seharga ini dipakai seharga saat tahun sekarang. Tapi ada juga yang dia perkirakan ya. Tapi yang penting prinsipnya begitulah, depresiasi ya, depresiasi. Nah, kita masuk ke ini teorinya. Seperti begitu tadi gambarannya. Depresiasi adalah penyusutan nilai fisik, decrease in value ya. Ini penurunannya penyusutan nilai fisik ya, nilai fisik yang tadi ini ya. Barang dengan berlakunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual aset sampai umur rencana tertentu. Useful life apa? Dengan menggunakan nilai buku ya, book value apa ini? Value, penurunan atau penyusutan nilai pasar, penurunan nilai pakai kegunaan, penurunan alokasi kos fungsi waktu kegunaan umur. Ini ya, ini depresiasi, berkurangnya nilai ini secara penyusutan nilai fisiknya, fisiknya berarti nilai bagaimana itu kendaraan, jenisnya lah. Kemudian dapat ini ya, apakah semua barang barang bisa didepresiasi? Nah, yang dapat didepresiasi jika memenuhi ketentuan. 1A, harus digunakan dalam bentuk bisnis atau untuk menghasilkan pendapatan. Nah, coba lihat. 2, harus mempunyai umur efektif yang dapat ditentukan. 3, sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaiki menjadi tidak dipakai. 4, bukan merupakan barang inventory, stok dalam perdagangan atau barang investasi. Nah, coba lihat. Kalau Gojek kayaknya bisa ya, tapi kalau contohnya motornya yang dipakai mahasiswa, apakah itu barang bisa didepresiasi? Ya, kira-kira bagaimana Kak? Memang bisa menyimpan uang. Ada uang tiap hari atau tiap bulan bisa disimpan untuk ini, untuk mendapatkan motor baru kembali tapi tadi dengan menggunakan motor itu bisa saja ya tapi orang bukan mahasiswa tapi orang tuanya dia anggap bahwa anaknya lagi kuliah, pokoknya itu mesin motornya dia pakai anaknya tiap hari ini, dianggap investasi, tapi bukan juga begitu ya, karena dianggap anaknya itu kuliah untuk investasi, motornya juga. Nah, tapi ya itu targetnya dengan modal berapakah ke depan anaknya bisa mendapatkan gaji berapa. Nah, tapi ya bukan, kalau secara itu harus di ini ya. Tapi yang paling paling depan mata itu Gojek ya, begitu, makanya tiap hari. Nah, makanya kalau Gojek ini tidak sampai berpikir begitu ya, 5 tahun ke depan hanya mendapatkan motor yang butut ya, sudah paksa sudah ini. Tapi tetapi tadi harus mendapatkan, contohnya tadi berapa gitu, 20 juta apa 360.000 per bulan. Nah, dia harus kembalikan anggaplah dengan bunga dengan apa cicilannya 1 juta kan begitu, karena itu ada bunga. Tapi tadi tidak ada bunga ya, tidak ada, tidak, hanya nilai investasinya tapi tanpa bunga, ya kan? Tapi dibagi sesuai dengan target 5 tahun. Kalau pengembalian pinjaman kan pengembalian pinjaman kan bukan
Apakah 5 tahun? Bukan ya, biasa 3 tahun. Ya, maksudnya coba lihat kayak cicilan itu. Tapi ada juga yang 5 tahun deh, tapi semakin mahal. Ah, Nah, nah itulah yang di ini, yang berarti tukang Gojeknya harus berpikir, ya, selain tadi itu mungkin dia sudah dapat 6 juta, 7 juta, tapi dia harus berusaha lagi tambah lagi 360.000 untuk ya tadi, ya hitung-hitungannya. Nah ini syaratnya untuk depresiasi harus digunakan dalam bisnis atau untuk menghasilkan pendapatan. Harus mempunyai umur efektif yang dapat ditentukan. Sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaiki menjadi tidak dipakai. Ya, maksudnya diperbaiki terus. Nah itu pun juga bukan hanya diperbaiki tapi bukan hanya dipakai terus tapi diperbaiki juga ya. Kan ada namanya biaya perbaikan. Diperbaiki tapi ya pas 5 tahun kelima walaupun masih bisa menghasilkan tapi dianggap bahwa nilainya sudah habis. Maksudnya itu nilai buku ya, nilai buku. Dianggap nilai itu. Makanya kalau motor itu 5 tahunan. Makanya biasa kalau ada pejabat-pejabat kayak ada bapaknya pejabat sini, selesai menjabat dapat mobil. Kenapa? Karena memang mobilnya kantornya dianggap 5 tahun. Setelah itu mobil kantor itu kan dilelang. Kalau tidak dijadikan aset ya dilelang. Tapi ya bisa juga mungkin ya biasa kebijakan kantornya yang sudah pakai bisa ya membeli dengan harga sisa nilai itu harga besi tua ya. Tinggal mungkin 20% nilainya. Dianggap 20%, 10% ya tinggal itu yang dia beli. Bukan beli baru tapi beli harga itu. Ya, harga sisa tinggal 20% dari kayak 20 juta tadi. Ya 20 ke 10% ya tinggal 2 juta dia belikan. Tapi tadi mobil itu atau mobil dinas tadi dipakai terus dan diperbaiki bukan tidak diperbaiki. Tapi kan kalau Gojek kan biasanya tidak diperbaiki ya. Awal-awal saya ke tukang servis tapi setelah itu tidak dipakai terus lah. Karena masalahnya kalau mau ke bengkel tidak ada waktunya ya. Nah, itu juga. Nah ini yang dianggap depresiasi. Nah, metode depresiasi ada 4 sini kalau di sini. Data kalau sekarang ya. Nah, ini ada metode garis lurus, metode keseimbangan menurun atau straight line method kalau tadi ya, garis lurus. Kedua metode keseimbangan menurun, balance method, double declining, balance method. Dan kemudian ketiga metode jumlah angka tahun, son of the year, Digits method. 4 metode unit produksi, production method ya, metode unit produksi ya. Ini yang dibagi 4 ya, ada garis lurus kalau garis lurus kalau garis lurus begini ya, ini tahunnya dianggap tiap tahun habis. Kalau tiap tahun habis berarti yang tadinya nilainya segini ya dibagi 10. Kalau 5 tahun dibagi 5 ya, makanya kan dibagi 5 atau di berapa periodenya, makanya begini turun dia langsung habis dia. Karena kalau secara ya maksudnya kalau diubah dalam bentuk kalau diskrit begini, diskrit dia sama merata kalau metode garis lurus. Tapi kalau continue begini modelnya, maksudnya nilai awalnya begini, nilai tahun kedua tinggal begini, nilai tahun ketiga tinggal begini nilainya, tahun keempat begini, tahun kelima begini. Makanya tahun kelima habis. Metode keseimbangan menurun double. Apa ini decline balance ada nanti. Ada jumlah tahun. Kita lihatlah apa maksudnya. Nah, ini definisi atau ini dulu. Definisi perlu diketahui di depresiasi. Ada cost, itu biaya original aset. Yang kedua, nilai buku. Suatu nilai barang yang sudah tidak terlalu bermanfaat dari segi pasarnya. Yang ketiga, nilai pasar. Itu nilai barang yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli. Yang keempat, umur efektif, harapan estimasi jangka waktu penggunaan barang. Yang kelima, nilai sisa. Ini sisa. Ini tadi yang saya bilang, estimasi nilai barang pada akhir umur efektifnya. Contohnya yang saya bilang tadi, kalau ada pejabat yang mobil-mobil plat merah itu ya, saat 5 tahun, kan kalau dia pakai mungkin begini modelnya. Pas 5 tahun begini, dia tidak habis ya, tergantung ya. Itu juga ada depresiasi, dianggap bahwa tahun kelima tadi itu masih ada sisanya, masih ada nilainya sekitar 20%. Enggak juga 0% ya.
Nah, yang tadi, kalau itu kan tadi saya jelaskan secara umum. Nah, ini tergantung penilaiannya, dianggap bahwa kalau motor itu 5 tahun itu nggak mungkin jual 0%, tidak jalan-jalan, tapi pasti jalan juga, tapi nilainya tinggal 20% atau tinggal 30%, tergantung. Nah, inilah nilai estimasi nilai barang pada akhir. Ya, inilah estimasinya akhir, maksudnya tahun kelima, ya, atau awal tahun keenam. Nah, makanya itu kalau saya ulang kembali, ya biasanya itu ada pejabat atau mantan pejabat langsung mobil itu terus dia pakai. Kenapa mobil terus ya? Tadinya mau plat merah, kenapa sekarang plat hitam? Nah, karena dia sudah dia beli itu, berapa nilainya? Tinggal 20% kan? Sudah nilai nilai bukunya, maksudnya nilai bukunya itu sudah habis. Daripada kalau sudah habis nilai buku dianggap sudah barang ya barang inventaris, sudah barang ini dianggap tidak ada nilainya, tapi tetap harus jadi aset ya, supaya habis itu tidak jadi apa barang harusnya disimpan di gudangnya kalau sudah lewat nilai bukunya. Disimpan di gudang, tapi kan kalau simpan gudang kan masih bisa dipakai, makanya itu daripada penuh-penuh gudang ya lebih jual, tapi ya dengan ya sesuai dengan aturan negara ya. Berapa nilainya ya, anggaplah ya 20%. Tadinya mobilnya itu harganya 200 juta kali 20% berarti tinggal 40 juta dia dia bayar ya. Tapi yang lumayan 5 tahun kalau dia sendiri, pejabatnya sendiri yang pakai. Dia tahu mobilnya kerusakannya ya begini. Tapi karena nilai bukunya, namanya nilai depresiasinya itu menyatakan 5 tahun itu dianggap tinggal 20%, kan itu bisa habis nilai bukunya ya, nggak dicatat lagi. Kalau maksudnya kalau ada pembukuannya. Itulah namanya ini. Kembali lagi ya. Kenapa keluar? Sorry. Lanjut. Nah, metode garis lurus. Metode garis lurus mengasumsikan jumlah yang tetap depresiasi tiap tahunnya. Ini maksudnya biaya cost dikurang residu. Residu ingat ya, ada residu value tadi yang nilai akhir tahun, akhir nilai buku. Ya, dibagi dengan jumlah tahun. Contohnya ini peralatan dibeli seharga 41 juta, diestimasi pada tahun kelima peralatan tersebut masih dapat dijual 1 juta, ya kan? Berarti berapa depresiasinya ya? 41 dikurang, ini maksudnya residu, maksudnya masih bisa dijual 1 juta ya. 40 dikurang 40 dikurang 1 berarti tinggal berapa nilai depresiasi tiap tahun? 40 dibagi 5. Ya, inilah caranya ya, ya kan? 41 dikurang 1 juta. Kemudian dibagi 5, berarti 40 bagi 5 8 juta ya. Begini maksudnya depresiasinya. Pada tahun ini BP, kembali lagi BP ini. Book value ya, nilai buku BP. BP itu pada tahun ke-0 awal operasi nilainya 41 juta. Ini yang perlu ya. Ini yang perlu. Dengan ini nilai awalnya 41 juta. Ini residunya, maksudnya ini tinggal 1 juta yang dijualkan, ya kan? Ini dijual, tapi berapa dia harus? Maksudnya 1 juta yang dijual, maksudnya modal kan. Siapa ada yang tanya, kan dibutuhkan 41 juta. Kenapa 40 juta? Ya karena yang 1 juta ini, maksudnya ini barang pas akhir tahun kelima barang ini bisa dijual 1 juta, berarti modal 1 juta itu didapat dari hasil penjualan. Tapi sisanya hasil penjualan itu masih ada 40 juta. Dari mana dapat ya? Dari inilah bahwa tiap tahun itu ada 8 juta yang harus sebagai biaya. Sebenarnya bukan biaya juga sih. Tapi dianggap biaya, karena tidak bisa dari mana didapat nanti ini, bukan dari ini dibagi-bagi, tapi dari ya itu tadi, kalau Gojek ya harus mencari lagi 8 juta ini, ya kan? Atau Grab, mobil kan ini kan dianggap mobil, berapa 40 juta. Gojek lah ini tiap tahun 40, dia pakai apakah Nmax, dia cicil 40 juta. Atau bisa juga ya mobil motor apakah Beat juga kayaknya, kalau cicilnya 5 tahun, coba hitung-hitung motornya itu. Kalau 2 tahun, coba 1 tahun itu kalau lagi mencicil motor kan ada satu tahun lunas. Kalau motor Beat itu kan sekitar berapa itu?
Kalau di cash 20 juta, kalau ini kalau dicicil selama 1 tahun, hitung-hitung ternyata harganya 20, mungkin 28 juta. Ya kan begitu, berarti ada 8 juta. Eh, itu diambil sama tempat mencicilnya, apa, mengkreditnya. Nah, itu kan ada bunga, ada apa. Coba dihitung, kalau 2 tahun, bukan 28, tapi naik jadi 30 berapa kayak itu. Mungkin 32 atau 33. 3 tahun, ya mungkin naik jadi 30 berapa, 35, 36. 4 tahun, 37 juta mungkin. Atau ini. Nah, kalau 5 tahun, ya, mungkin sampai 41 juta ya gitu. Coba lihat-lihat. Ya, bisa saja memang ini motor Beat, anggaplah motor Beat ini. Ya, Honda Beat. Nah, berarti tiap tahunnya harus kembali. Kalau memang ditargetkan bahwa akhir tahun ini nilai buku ya, walaupun tahun kelima ya, kalau katanya motor Honda masih, kalau masih bagus-bagus, masih bisa dijual 60% dari harga ini. Kalau motor berarti masih bisa 20 jutaan lah. Yang tadinya dia beli 20 juta, masih bisa sekitar ya 12 juta lah. Ya kan? Ini kan kita tidak tahu cicilannya karena tidak diperhatikan. Anggap 12 juta lah dia. Masih ini. Nah, itu ya. Secara ininya bahwa beginilah, tinggal dibagi 5. Ini kan dari mana dapat 8 juta tiap tahun? Dari ini bagi 5. 40. Berarti sisanya ini adalah 40 juta ini. Ya, 40 juta. Ini 1 juta. Di sini 1 juta ya. Ini namanya garis lurus. Ya, straight line. Depresiasi sederhana. Ya. Nah, kalau contohnya ini metode. Nah, ini juga metode keseimbangan menurun. Decline balance, balance method. Nah, metode ini mengasumsikan yang kedua, ini metode kedua ya. Metode ini mengasumsikan depresiasi biaya tahunan merupakan persentase tetap dari DP, book value-nya, nilai bukunya. DDB ini maksudnya dari mana ini? Apa ini DDB ini? Double declining balance method. DDB. Double declining balance ya, balance depresiasi. Sama dengan aset nilai BP dikali persentase penurunan. Maksudnya ini nilai aset atau di buku, nilai bukunya dikali persentase penurunan. Nah, contohnya, maksudnya apa? Ya, kita langsung contoh saja supaya tidak pusing. Nah, suatu mesin dibeli dengan harga 41 juta, contohnya tadi. Diperkirakan efektif beroperasi 5 tahun, depresiasi DDB dengan rate 40%. Nah, contoh perhitungan maksudnya. Bagaimana itu? Nah, inilah contoh perhitungan. Tadi sudah tahu soalnya kan 41 juta. Ini 41 juta, ini BP-nya, nilai bukunya. Nah, ini 40%. Selama tiap tahun 40%, 40%. Ya, 40%, 40%. Maksudnya apa? Tahun pertama ini nilai buku ini dikali 40%. Kan nilainya 40% kan sekitar ini. Berarti nilai yang disimpan, maksudnya yang ada di tabungan atau kos ini sudah ini ya. Kalau total ini, kalau ditotalkan sebenarnya ini 40 juta ya, 41 juta ini. 41 juta ini. Ya. Nah, maksudnya apa? Ini yang langsung jadi biaya. Maksudnya kalau tukang Gojek tadi kalau dia pakai ongkos begini, biaya begini, ya maksudnya dia pakai double balance ini ya. Maka tahun pertama dia harus cari nilai depresiasi ini sebesar 16,4 juta tahun pertama. Tahun kedua, berarti ini kan tahun pertama. Berarti kalau 16 berarti tahun kedua berapa itu? Ini kan tahun pertama ini nilai investasi. Nah, tahun kedua kenapa 24 juta? Ya karena tahun ini 24 juta ini adalah sisa dari ini 41 dikurang 16 ya. 41 dikurang 16 nilainya ini kan ini. 41 dikurang 16 ya ini tadi ya sisanya ini 41 kurang 16, maka ini tinggal ini ya 24 juta ini dia harus tapi tiap tahun 40%, maka 24 kali 40 kali 40% kan nilai 9,8. Jadi tahun ketiga berapa lagi dia harus depresiasi?
40% kali berapa? Kenapa 14 ya? Karena tadi 24, nah ini 9 berarti 24 kurang 9. Ya, 9,8. Maka nilainya ini ya, 14,7. Ya kan? 14,7. Kemudian 14,7, 40%, 14,7. Ya ini. Ya, setelah itu lanjut ya sampai ke terakhir ini, sisanya ini. 0,4 kali ini, sisanya jadi ini. Maka totalnya adalah 41 juta. Nah, maksudnya ini apa yang terjadi di sini, bahwa kalau double tadi, kalau yang pertama itu adalah ini mau habis ya, maksudnya tinggal 7 menit. Kalau tiba-tiba habis, kita lanjut lagi ya supaya selesai ini depresiasi. Kalau yang tadi itu kalau segambar yang kalau double ya, kalau yang straight, kalau ada harga ini anggaplah ini 41 juta ini. Ini 41 juta ya. 41 ini sampai di sini. Ini 0. Nah, tiap tahun itu dibagi. Ini 41 ini dibagi langsung dibagi 5 ya. Kira-kira beginilah dibagi 5. 41 tadi 8 juta ya. Anggap sini 8 juta. 8 juta tiap tahun pertama, tahun kedua ini 1 2 sama kan? 3, ini yang strike leg ya, yang pertama. 4, kelima. Nah, kalau dijumlah ini sama dengan ini ya. Ya, sama dengan ini. Maksudnya ini 8 juta flat. Nah, kalau yang ini, yang DDB ini 41. Nah, ini 0. Nah, ini tahun pertama, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kedua, 3, 4, 5. Nah, maksudnya apa ini? Nah, pertama itu dia harus ini dulu 16. Nah, coba lihat. Ya, dia 16, kemudian 9, ya, 5, ya kan? 9, 5, ya, 5. Anggaplah walaupun ini tidak ya, tidak bagusnya. Kemudian 3, 2, maksudnya ini apa ini? Coba lihat, begini dia modelnya. Kalau ini lurus, ya kan? Dia modelnya begini. Kalau yang model kedua ini, maksudnya apa? Kerja keras dulu ini. Biasanya ini kalau perlu jangan makan dulu, pokoknya simpan dulu. Nah, begitu. Tapi nanti tahun ketiga baru mulai. Nah, coba lihat. Kalau yang pertama kan 8, 8. Ya, model pertama ya. 8, 8 ini ya. Coba lihat. Yang model ini ya, model ini model pertama, model kedua ini. Nah, coba dilihat. Yang mana lebih enak? Nah, kalau yang pertama ini, tahun pertama itu dia harus cari uang 8 juta, tahun kedua 8 juta lagi. Ini. Nah, kalau ini dia harus cari 2 kali lipat, kerja keras tahun pertama. Maksudnya apa? Ya pakailah selagi mesin masih baru-baru, ya kan? Pokoknya dipakai terus. Kami juga begitu. Dapat 16. Tapi tahun kedua 9 juta dia harus ini, ya kan? Kan saat ini tahun ketiga tinggal 5 juta, makanya mulai santai-santai dia. Kenapa? Karena nilai dia kumpulkan untuk modal untuk tahun ke-6 ini, awal untuk dapat mesin baru, dia sudah tersimpan dalam 2 tahun sudah berapa ini? Sudah 26 juta kan? Sudah 26 juta. Nah, kalau model yang pertama ini, Pak, dalam 2 tahun 16 juta. Ya, coba lihat. Hanya 16 juta ini. Ini sudah 26 juta ini kalau double ini. Malah sudah lewat 10 juta, 10 jutaan. Makanya dia sudah mulai enggak terlalu capek, santai-santai di sini kan. Tapi kalau yang model ini dia dalam 5 tahun itu konstan, harus kerja konstan kan. Apa yang dilakukan tahun pertama ya Ibu 17 tahun kedua. Cara kerja tahun ketiga juga cara kerjanya begitu. Ini juga. Nah, kalau yang ini ya tahun pertama dia pokoknya dia selagi mesinnya masih baru dia tidak ada namanya istirahat. Pokoknya dia dia ini bagaimana caranya. Ini maksudnya dikumpul sebanyak-banyaknya. Nanti tahun terakhir sampai coba lihat tahun ketiga ini kan sudah mulai santai sampai terakhir santai. Ya. Ini istilahnya tergantung dari bagaimana caranya menghadapi. Ini bisa juga begini. Ini bedanya ya. Coba lihat ini. Ini kalau menggunakan
apa DDB, double balance ya, declining balance. Tapi tadi ditentukan dulu, Pak. Pokoknya 40%, target saya 40%. Nah, kalau yang linear tidak langsung sama ya, sama semua. Nah, kita lanjut ke ini. Yang penting ngerti ya, sudah dua, masih tinggal dua lagi. Yang penting tadi tinggal memilih bagaimana caranya. Kalau yang ini, kalau biasanya ini, biasanya kalau Natal bisnis atau apa, rencananya itu pokoknya tahun kedua itu, saya mau tahun ketiga itu kayak Gojek tadi kan, tahun ketiga itu saya bukan mau santai tapi mau ada usaha yang lain, usaha targetnya tahun ketiga itu ada dia mau buka usaha lain mungkin, atau ada apakah ada dia mau ini selain selain Grab, apakah ada lagi usahanya mau jualan-jualan lain, ya kan? Nah, makanya ini sudah diperkirakan di tahun ketiga nanti. Makanya dia dia kembalikan dulu modalnya. Dia usaha dulu sekeras-kerasnya tahun pertama, tahun kedua. Tahun ketiga, Mbak, ya dia sudah bisa berpindah usaha yang lain. Kenapa? Karena dia tidak perlu kerja keras lagi. Nah, tapi kalau yang pertama itu ya itu tadi flat, begitu-begitu saja usahanya. Nah, ini juga mungkin dalam memilih memilih ya, memilih model depresiasi. Karena ini menyangkut dengan cara kerja. Coba lihat kan. Nah, ini betul-betul diperhatikan sini. Ini 8 juta, 8 juta, 8 juta. Ini kan istilahnya santai sama juga ini ya. Nah, sama juga ini kalau memilih kayak mahasiswa lah. Kalau memilih apalagi memilih kuliah ya, istilahnya memilih mengambil SKS tapi seandainya tidak dibatasi, coba lihat ada yang berpikir pokoknya tiap tahun saya tiap semester saya mau 20 SKS, flat 20 SKS 8 semester berarti 20 kali 8 160, anggaplah begitu, atau kan begitu 180, walaupun nanti anggaplah memang 160 ya dalam 8 semester atau 7 semester lah. Ya, tahun hanya 20 SKS semester. Tidak ada juga yang ini yang betul-betul gureng. Pokoknya pertama itu saya paksa gimana caranya mendapatkan SKS 40 SKS. Ada begitu ya, semester kedua berapa, semester ketiga. Pokoknya mulai semester ini, semester keempat kelima saya mau santai-santai, atau keempat kelima itu dia mau alihkan, tidak mau